Presiden Joko Widodo membahas langkah-langkah percepatan pembangunan ibu kota baru bersama jajaran terkait dalam rapat terbatas yang digelar di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu alasan ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan Timur seperti yang disampaikan Kementerian PPN atau Bappenas, mengatakan pemerintah berencana mencanangkan Living with Nature atau konsep Forest City. Konsep Forest City ini diantaranya adalah penerapan ruang terbuka hijau atau RTH minimal 50% dari total luas yang meliputi taman rekreasi, taman hijau, kebun binatang, botanical garden, dan sport kompleks yang akan terintegrasi dengan bentang alam yang ada seperti kawasan berbukit dan daerah aliran sungai atau DAS, serta struktur topografi, kemudian pemanfaatan energi terbarukan dan rendah karbon. Presiden Jokowi juga menambahkan untuk efisiensi konservasi energi maka diperlukan green building design melalui penerapan sistem manajemen sirkulasi water management system, efisiensi lighting system, dan district cooling system. Konsep perpindahan ibu kota pemerintah Indonesia tidak melupakan aspek lingkungan, budaya, dan ekonomi, tapi tetap mengikuti perkembangan teknologi di era modern seperti sekarang ini. Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa konsep pembangunan ibu kota baru Indonesia akan didesain untuk menjadi kota hijau dan kota pintar. Kota tersebut akan berstandar internasional. Sebagai langkah pertama, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk menyiapkan dan menyelesaikan seluruh payung hukum yang dibutuhkan untuk perjalanan rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota tersebut. Selain itu, Presiden kembali mengingatkan bahwa pembangunan dan pemindahan ibu kota baru tidak hanya berarti perpindahan lokasi dan mengelola sebuah kota yang seperti biasanya, melainkan dibutuhkan pula cara yang sistem kerja yang di dalamnya memungkinkan pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif. Adapun terkait dengan skema pembiayaan pembangunan, Presiden juga menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pemetaan mengenai bagian pembangunan mana yang nantinya akan dibiayai oleh APBN maupun yang dapat dikerjasamakan melalui skema kerjasama atau KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, serta melalui investasi dari swasta dan negara-negara sahabat. Tata kelola kawasan pusat pemerintahan ibu kota baru Indonesia akan menghadirkan gedung-gedung pusat pemerintahan berdampingan dengan keanekaragaman hayati Kalimantan Timur. Konsep yang disebut Negara Rimba Nusa itu merupakan karya pemenang sayembara konsep kawasan ibu kota baru Indonesia. Tim dari Urban Plus selaku pemenang Nation Sayembara Ibu Kota Baru yang berkonsep Negara Rimba Nusa tersebut mengatakan timnya yang terdiri dari beberapa ahli landscape, arsitek, dan lainnya dari dan luar negeri membuat konsep yang tepat dengan lokasi yang akan menjadi pengganti Jakarta itu, yakni hidup berdampingan dengan alam. Konsep yang diusung terinspirasi dengan identitas Nusa dan bangsa Indonesia, maka bangunan dan semua infrastruktur pendukung pusat pemerintahan yang ia gagas berdampingan dengan kekayaan alam dan hutan belantara Kalimantan. Kalimantan yang merupakan wilayah hijau dan menjadi bagian paru-paru Indonesia juga dunia, sehingga kehadiran ibu kota negara harus tetap menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, tim dari Urban Plus dan timnya menyuguhkan konsep bangunan yang saling berdekatan dengan lokasi di bekas perkebunan yang memiliki ketinggian 10 meter di atas permukaan air laut. Hal ini sangat penting untuk menghindari potensi banjir dan tidak mengganggu resapan air. Selain itu, pembangunan antar gedung dari kawasan saling berdekatan sehingga mempermudah akses dan mobilitas konsep. Konsep yang dirancang juga mengadaptasi biomimikri atau bangunan yang beradaptasi dengan karakteristik hutan dan menghadap perairan. Bangunan serta infrastruktur lain yang akan menjadi penanda pusat pemerintahan tidak mengganggu sumber dan resapan air, dan juga memiliki luas 2.000 hingga 3.000 hektar, sisanya dibiarkan menjadi hutan dan habitat hewan Akademi Kalimantan seperti bekantan. Presiden Jokowi menambahkan bahwa pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur akan menjadikan kota internasional dan juga menjadi salah satu ikon dunia. Salah satu caranya dengan mempercantik kawasan Teluk Balikpapan. Teluk Balikpapan ini dipilih karena Indonesia merupakan negara maritim.
Selain mempercantik kawasan Teluk Balikpapan, pemerintah juga akan mendesain istana kepresidenan di ibu kota baru dengan ciri khas Indonesia. Hal tersebut berbeda dengan desain istana negara yang ada di Jakarta yang mengadopsi model kolonial. Tak hanya itu, pemerintah akan membuat ibu kota baru Indonesia sebagai kota pintar atau smart city dengan mendorong pemakaian teknologi paling terbaru. Pemerintah juga akan mendorong tata kelola pemerintahan dan perkantoran yang padat akan teknologi, smart government and smart office, sehingga pola kerja aparatur sipil negara atau ASN di ibu kota baru akan berbeda dari Jakarta. Pembangunan ibu kota baru Indonesia rencananya dimulai pada awal 2021 mendatang. Pembangunan dan pemindahan ibu kota akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama meliputi pembangunan lahan seluas 6.000 hektar di Penajam Pasar Utara. Di kawasan ini akan dibangun distrik pemerintahan yang diharapkan rampung pada 2024 mendatang. Istana Presiden dan Komplek Perkantoran atau ASN akan menjadi bangunan pertama pemerintah yang berdiri di Penajam Pasar Utara. Selanjutnya pada tahap kedua meliputi pembangunan berbagai sarana pendukung aktivitas ibu kota baru tersebut. Lebih daripada itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika Menkominfo juga akan mendorong pengembangan kota pintar atau Smart City di Kalimantan Timur, calon lokasi ibu kota baru Indonesia mendatang. Pihaknya juga mendorong sejumlah kementerian dan lembaga untuk memastikan ibu kota baru menjadi kota yang padat teknologi. Selain daripada itu, Menkominfo juga berkeinginan mendorong digitalisasi di kota-kota penyangga kawasan ibu kota negara nanti, seperti kota Balikpapan juga kota Samarinda. Pihak Kominfo juga berdiskusi dengan wali kota terkait mengenai pengembangan Smart City di kawasan kota penyangga tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika PPI Kominfo mengatakan, pihaknya sudah memiliki tim di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk membahas masalah ibu kota baru tersebut, terutama terkait hal infrastruktur telekomunikasi. Di kawasan ibu kota negara tersebut dan juga kota penyangga, dia memberikan pelayanan yang terbaik. Pengaturan ini akan mempermudah pemasangan Base Transit Station atau BTS dibanding menara telekomunikasi, sebab BTS dapat dipasang di atas-atas gedung pemerintahan. Sekedar informasi, Presiden Joko Widodo juga sudah memutuskan lokasi ibu kota baru di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembangunan dan pemindahan ibu kota akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama yakni pembangunan lahan seluas 6.000 hektar di Penajam Pasar Utara. Di sana akan dibangun distrik pemerintahan yang diharapkan rampung pada 2024 mendatang. Istana Presiden dan masjid akan menjadi bangunan pertama pemerintahan selain kawasan aparatur sipil negara yang terdiri di Penajam Pasar Utara tersebut. Selanjutnya pada tahap kedua yaitu pembangunan berbagai sarana pendukung aktivitas ibu kota baru. Lokasinya di Kutai Kartanegara. Luas lahan mencapai 40 hektar. Lahan tersebut juga meliputi kawasan Bukit Soeharto. Kementerian PPN atau Bappenas juga telah menetapkan MyKNSI Indonesia sebagai konsultan dalam membangun kajian pendalaman atau pra-master plan lokasi pemindahan ibu kota. MyKNSI Indonesia merupakan perusahaan berbadan hukum Indonesia yang memiliki reputasi internasional dan terpilih melalui mekanisme lelang terbuka selama 58 hari. Konsultan ini dipilih karena telah memiliki sejumlah persyaratan seperti keharusan penggunaan teknologi ahli lokal dan memiliki pengalaman bekerja sama dengan pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga keuangan negara milik BUMN, dan badan usaha pemerintah daerah atau BUMD di Indonesia. Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas mengungkapkan, pemerintah belum bisa mengadopsi desain pemenang sayembara karena master plan ibu kota negara belum diselesaikan. Sementara proses pendetailan desain ibu kota baru akan dilakukan begitu seluruh master plan tuntas. Terkait peraturan presiden dan badan otorita yang bakal mengurus proses pemindahan ibu kota negara, Bappenas mengungkapkan saat ini draftnya sudah di Sekretariat Negara, kita sudah serahkan ke Setnek, jadi sudah bisa disahkan oleh Presiden. Kepala Bappenas menjelaskan ide-ide dari seluruh anggota
diramu menjadi satu hingga menghasilkan desain dari ibu kota negara. Mulanya ada 3 lokasi yang menjadi acuan pembuatan desain ibu kota baru. Jadi ada 3 konsep dari 3 lokasi akhirnya diputuskan yang dibangun berada di kawasan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Lebih daripada itu, Presiden Joko Widodo juga menerangkan bahwa ibu kota baru benar-benar akan memiliki rancangan pembangunan transportasi publik yang terencana dan juga rapi. Sebab transportasi publik yang merupakan salah satu elemen penting dari sebuah kota akan menjadi hal penting dalam perencanaan pembangunan awal suatu ibu kota. Presiden Jokowi juga menegaskan jangan sampai ibu kota baru nantinya bernasib sama seperti Jakarta dan juga kota-kota yang terlebih dahulu dinilai terlambat dalam pembangunan sarana transportasi publik. Kepala Bappenas menjelaskan jangan kita ulangi kesalahan yang kita lakukan sekarang, di mana kita baru sibuk mencari solusi publik transportasi ketika kota sudah padat dan lahan tidak tersisa lagi untuk pembangunan apapun. Presiden Jokowi juga menambahkan pembangunan transportasi publik yang telat pada suatu kota akan membuat biaya anggarannya menjadi lebih tinggi dan tentunya sangat mahal. Maka dari itu, ia juga berharap ibu kota baru bisa menjadi contoh dalam perencanaan awal pembangunan transportasi publik. Intinya, kawasan ibu kota akan menjadi sebuah contoh untuk kota modern dan juga kota masa depan.